warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian masih Zadul Ma'ad ya. Kita ingin selesaikan bab tentang hajjur Rasul fi shaum. Bagaimana petunjuk Rasulullah dalam hal ibadah puasa. Tidak khusus ibadah Ramadan puasanya, tetapi ibadah-ibadah yang lain yang berkenaan dengan puasa. Sekarang tema yang kelima. Faslun fi hajjihi sallallahu alaihi wasallam fi safari fi Ramadan. Nah, di belakang ini udah ada gerahan-gerahan ini. Gerahan-gerahan nasi uduk ya. Makanya kita upgradekan hausnya cepat. Tidak sama-sama. Wasafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Rasul SAW itu tidak menjadikan Ramadan sebagai penghalang safarnya. Jadi kalau memang ada keperluan safar Ramadan, berangkat aja. Tidak menjadikan Ramadan tidak jadi safar. Beliau biasa musafir di Ramadan. Fasoma wa aftara, kadang puasa, kadang berbuka. Wa khayyara ashabahu bainal amrayn, dan beliau memberi pilihan kepada para sahabatnya untuk puasa atau tidak berpuasa. Wa kana ya'muruhum bil fitri idza danau min aduwihim, tapi kalau sudah bertemu musuh, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Jadi di perang Badar, di perang Fatu Mekah dan perang-perang yang lain, Rasul itu tidak puasa, makanya kuat. Kebalikan, kita kadang memahami Rasul itu menang karena kalau lagi perang itu puasa, itu nggak masuk akal. Dan ini menegaskan, menyatakan tarikh ini, sirah ini menyatakan bahwa Rasul SAW itu kalau musafirnya musafir biasa, tidak ketemu musuh, beliau berpuasa. Tapi kalau musafirnya itu berjihad, ketemu musuh, beliau membuka puasanya. Sehingga berpuasa itu dalam keadaan berbuka, badan segar, minum cukup, makan cukup, ya. Kemudian menghadapi musuh. Kan itu logisnya begitu. Dulu kita kadang memahami Rasul itu kalau perang berpuasa. Ya kalau perang puasa pasti lemes. Jangankan perang, kita puasa UAS aja, UTS kalau lagi kuliah itu luar biasa capeknya. Dulu saya waktu kuliah itu sempat 2 kali ketemu Ramadan itu semesterannya, itu luar biasa capeknya. Apalagi berperang, apalagi di negara Arab ya, yang gurun, panas dan lain sebagainya. Sehingga menyebutkan bahwa Rasul berperang dalam keadaan berpuasa itu sama sekali tidak masuk akal. Karena beliau memerintahkan para sahabatnya kalau musafirnya musafir biasa berpuasa. Karena tidak ada tidak ada ekstra tenaga yang keluar kalau safar biasa. Bahasa Sunda nama safar nyalse, safar jongjon, itu puasa beliau. Singgah dulu di kabilah mana, singgah dulu di perkebunan mana, begitu. Lanjut perjalanan. Tapi wa ya'muruhum bil fitri, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka idza danau, apabila mereka mendekat berhadapan ala an min aduwihim, dengan musuhnya. Liyataqaw ala qitalihi. Nah ini ilatnya di sini, liyataqawau ala qitalihi, supaya lebih kuat dan lebih bugar menghadapi musuh. Wa safara Rasulullah SAW fi Ramadan fi a'dhamil ghazawat wa ajalliha, fi ghazwati Badrin wa fi ghazwatil Fath. Bahkan di perang-perang terbesar beliau berbuka. Di Badar itu lagi puasa. Ya. Di perang Badar Rasul itu berbuka, dan itu perang Badar itu termasuk perang terbesarnya Rasul. Maka disebut Ghazwatu Badrin al-Kubra.
Perang Badar disebut perang kubro karena perang terbesarnya Rasul. Beliau berbuka. Juga di Futuh Mekah, di perang penaklukan kota Mekah, itu juga terjadi di Ramadan. Perang Badar yang termasuk perang terbesar, Futuh Mekah termasuk perang terbesar, itu dilakukan di bulan Ramadan dan beliau berbuka puasa. Bahkan di Futuh Mekah itu 10 hari beliau tidak puasa dan menjamak qashar sholatnya selama 10 hari. Itu di penaklukan kota Mekah. Ini juga menjadi dalil bahwa kalau kita bersafar, di tempat safarnya itu masih ada kegiatan, maka selama apapun safarnya kita boleh melakukan jamak qashar. Tidak terbatas pada 3 hari. Misalnya ada tugas di Kalimantannya itu mobile gitu. Maka kalau kita safar ke Kalimantan meskipun 5 bulan tapi mobile, itu kita masih mendapatkan hak rukhsah jamak qashar. Kecuali kalau kita safar ke Jakarta, di Jakartanya settle mungkin nyaman, ikutin sholat reguler seperti biasa. Karena tidak ada mobilitas yang dia memerlukan untuk mengambil rukhsah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ghazawna ma'a Rasulillah fi Ramadan ghazwatain." Kata Umar, kami berperang bersama Rasul sallallahu melawan musuh. Itu di antara peperangan kami adalah terjadi di Ramadan. Terutama di 2 peperangan besar, Yaum Badrin al-Kubra, perang Badar yang agung, dan Yaumul Fathi, yaitu perang Futuh Mekah. Fa'aftarna fihima, dan kami tidak puasa. Ini sudah menegaskan, ini hadis riwayat Umar ini menegaskan bahwa di peperangan Rasul itu peperangan-peperangan penting karena harus mengalahkan musuh, berbuka. Ya, supaya kalah musuhnya. Kalau kitanya puasa lemes, gimana mengalahkan musuh? Kitanya berpuasa. Maka beliau pernah juga suatu perjalanan, ada sahabat yang kalau bahasa kitanya mah ingin menjaga gitu. Enggak mau batal saya mah. Akhirnya Rasul apa? Rasul ambil air minum dan minum di atas untanya, di atas kudanya. Ditohtor gitu. Supaya menunjukkan kalian harus berbuka. Aku aja berbuka, kalian enggak berbuka. Sampai begitu. Dan ada hadis yang keluar dari Rasulullah SAW, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan dari kebaikan orang yang tetap berpuasa ketika safar. Laisa minal birri, bukanlah suatu kebaikan asyamu berpuasa fi safar, di saat musafir. Artinya ketika safar-safar yang membutuhkan tenaga seperti perang mengalahkan musuh, berjihad menaklukkan musuh dan membuka wilayah, itu sebaiknya tidak berpuasa. Nah, tapi kalau safar-safar yang kita kuat, misalnya sini ke Tasik, naik Budiman nyaman, ya itu mah wa antasumu khairul lakum, jika berpuasa itu lebih baik. Jika berpuasa itu lebih baik. Ya, sekali lagi di dalam kitab Zadul Ma'ad ini menegaskan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, asal dari beliau, menyatakan bahwa kami berperang bersama Rasulullah mengalahkan musuh-musuh kami. Dan di antara peperangan itu ada peperangan besar, yaitu Badar dan Futuh Mekah, dan kami tidak berpuasa. Apa ilatnya? Liyataqawwaw ala qitali, supaya bugar dan segar melawan dan menaklukkan musuh. Jadi ini ilmu buat kita, karena dulu kita sering dipahamkan bahwa Rasul itu berperang pun puasa. Nah, ini membantah keterangan itu, bahwa Rasul itu ketika perang beliau batal dan menyuruh sahabatnya untuk batal. Wa kana ya'muruhum bil fitri idza danau aminaduhum. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka puasa agar dapat mengalahkan musuh dalam keadaan segar dan bugar. Waktu Futuh Mekah itu berperang. Itu kalau kata ulama ada yang mengatakan masuk kategori perang, ada yang mengatakan itu masuk kategori sipil, damai. Kenapa perang? Karena memang situasi seperti perang gitu. Ada mobilisasi pasukan, kemudian ada mata-mata dikirim, ada juru propaganda dikirim yaitu Hasan bin Sabit untuk menyampaikan syairnya Rasul. Syairnya Hasan bin Sabit diperintah oleh Rasul supaya mentalnya kalah mereka. Kemudian Rasul juga mengutus pasukan Khalid yang kecil, divisi lah begitu,
untuk mengalahkan orang-orang yang masih menjadi hambatan di penaklukan kota Mekah. Jadi sebagian para ulama mengatakan Futuh Mekah itu masuk kategori perang. Meskipun yang lain mengatakan Mekah itu Futuh Mekah masuk kategori penaklukan damai. Ala kulli hal itu para sejarawan berbeda pendapat, tetapi faktanya Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, beliau selama di kota Mekah itu tidak berpuasa dan melakukan sholat jamak qashar selama beberapa hari. Dikatakan ada yang menyatakan 10 hari. Dan itu masuk akal saya katakan tadi masuk akal bahwa berperang itu bukan sapar sembarangan, bukan sapar jongjon, bukan sapar nyalse, butuh tenaga dan butuh kekuatan. Makanya beliau menyuruh para sahabatnya untuk berbuka sampai mengatakan laisa minal birri asyam fi safar, bukanlah sebuah kebaikan berpuasa ketika perjalanan, maksudnya perjalanan jihad. Laisa minal birri asyam fi safar. Bahkan para perawi membacanya dengan dialek Yaman. Laisa minim birrim imsiyam mim safar. Bahasa Yaman itu kan alif lam dibaca mim. Alif lam dibaca mim, dialek Yaman. Laisa minim birri imsiyam mim safar. Bukanlah sebuah kebaikan orang tetap melakukan puasa di saat perjalanan. Maksudnya adalah perjalanan dalam rangka berjihad fisabilillah. Dan beliau memilih khayyaru ashabahu, memilihkan para sahabat, memberi pilihan kepada sahabatnya, silakan untuk berbuka, silakan untuk tidak berbuka. Ya, sehingga dapat disimpulkan kalau perjalanannya nyalse, perjalanannya nyaman, perjalanannya cukup tidak menguras tenaga, wa antasumu khairul lakum, berpuasa adalah lebih baik. Supaya tidak punya hutang, qada, supaya tidak punya kewajiban setelah bulan Ramadan. Tetapi ngambil rukhsah juga boleh tidak berbuka. Namun khusus safar jihad, Rasul menyuruh sahabatnya untuk berbuka gitu. Safar jihad yang membutuhkan menaklukkan, mengalahkan musuh mesti bugar dan kuat agar menang perangnya. Kalau kalah bahaya untuk umat Islam. Jadi madarat itu besar untuk umat Islam kalau pasukan Islam kalah. Makanya biar menang gimana pun caranya lakukan, termasuk makan, minum ya, dan lain sebagainya ketika bulan Ramadan, bahkan ketika bulan puasa seperti itu. Fa'aftarna fihima, dan kata Umar, kami perang bersama Rasulullah di Futuh Mekah dan perang Badar. Fa'aftarna fihima, kami futur atau tidak berpuasa di kedua perang besar tersebut. Dan terbukti biiznillah wa bihamdillah kaum muslimin memenangkan peperangan terbesar itu, Badar Al-Kubra dan Futuh Mekah yang merupakan fathan mubina. Walam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam taqdirul masafah allati yuftiru fiha as-shaim bihaddin. Dan tidak ada standar baku dari Rasulullah SAW terkait berapa jarak orang mesti jamak qashar dan buka puasa di dalam safar. Jadi tidak ada jarak baku ataupun batasan khusus dari Rasulullah SAW yang menyatakan berapa jarak dan berapa lama safar itu dilakukan. Nah, dari mana batasan itu datang? Batasan itu adalah usaha para ulama untuk mendekatkan pemahamannya kepada kita, safar mana yang mesti kita jamak qashar dan safar mana yang kita boleh berbuka puasa. Al-Imam Syafi'i membatasi 82 km. Imam yang lain mutlak enggak ada jarak, silakan berapapun safarnya, enggak ada. Walhasil kesimpulannya, sesuatu yang kita anggap itu safar, itulah safar. Jadi kembali kepada pelakunya sendiri. Wa kana sahabatu hina yunshi'una as-safar yuftirun min ghairi i'tibari mujawazatil buyut. Para sahabat ketika hendak mereka safar, keluar rumah untuk bersafar, maka itulah mereka hitung sebagai safar. Asal keluar rumah dan pergi menuju suatu tujuan, itu adalah sudah safar. Ghairi i'tibari mujawazatil buyut, tanpa harus menghitung-hitung berapa rumah yang sudah dilewati, berapa gapura yang sudah dilewati, berapa pohon yang sudah dilewati. Asal keluar rumah untuk sebuah tujuan perjalanan, itu sudah masuk kategori safar. Di dalam Sahih Bukhari kita mempelajari untuk panduan jamak qashar ya. Kalau kita berangkat sebelum zuhur, maka sunnahnya itu zuhur ditarik ke asar. Kita berangkat jam 11,
perjalanan sampainya asar, maka zuhur tarik ke asar. Kalau kita berangkat setelah zuhur, maka zuhur dulu lalu asar ditarik ke zuhur. Itu perlu dipastikan kalau kita berangkat apakah sebelum sholat atau setelah sholat. Kalau sebelum sholat dianjurkannya itu sholat pertama ditarik ke sholat kedua. Jadi tidak usah berhenti di perjalanan. Sholat dulu sekalian dengan asar, enggak. Sunnahnya itu zuhur sholat pertama itu ditarik ke sholat kedua. Wa yukhbiruna anna dzalika sunnatuhu wa hadyu sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW dalam hal safar di bulan Ramadan. Yang keenam, ini khusus yang sudah menikah. Yang belum menikah tiarap dulu ya. Ya. Tiarap dulu ya. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fil igtisal minal janabati wa taqbili zaujati fi nahari Ramadan. Wa kana min hadis sallallahu an yudrikahul fajru wa huwa junubun min ahlihi fayagtasilu ba'dal fajri wa yasum. Jadi sahur itu tidak menghalangi junub itu tidak menghalangi sahur. Jadi kalau kita dalam posisi kondisi junub, sahur aja. Nanti mandinya sebelum sholat subuh. Itu tidak mengapa. Kalaupun ada yang la samahullah la qadarullah, misalkan setelah sahur ketiduran masih dalam keadaan junub. Imsakna ku junub kasarnya mah. Atau lain sebagainya, ketiduran setelah itu. Kemudian bangun jam 6, maka puasanya tetap sah. Dan setelah itu dia mandi junub lalu sholat subuh meskipun terlambat. Tapi yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini mah andaikan terjadi. Kalau fikih kan berbicaranya seperti itu. Jadi kondisi junub tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu adalah perbuatan junub. Perbuatan junub itu membatalkan puasa, berhubungan badan atau mengeluarkan sperma dengan disengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja seperti mimpi di siang hari, mimpi indah, itu membatalkan. Adapun orang yang sudah junub di malam hari atau di waktu imsak, sahur, kemudian junubnya langsung masuk ke zuhur atau labas masuk ke subuh, maka dia tetap sah puasanya. Tinggal mandi junub saja lalu lakukan sholat subuh. Baik sebelum subuh ataupun setelah subuh dia tetap sah puasanya. Karena sebagian ada yang beranggapan kalau junub itu nggak boleh sahur. Ada sebagian anggapan itu. Anggapan kedua, kalau junub masuk ke waktu puasa, puasanya tidak sah. Itu keliru. Yang benar adalah kondisi junub baik masuk ke waktu puasa, artinya sampai jam 6 atau pas waktu subuh, puasanya tetap sah. Ya hanya saja dia mungkin tidak mendapatkan afdoliyah sholat subuh pada waktunya, itu aja. Wa kana yuqabilu ba'du azwajihi wa huwa shaim fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW terbiasa mencium para istrinya di bulan Ramadan. Mana? Sini ya. Walaupun siang, fi nahari Ramadan. Wa kana yuqabilu ba'du azwajihi wa huwa shaim fi Ramadan wa syabbaha qiblata shaim bil madmadati bil ma. Bahkan para ulama ada yang mengkiaskan mencium istri di Ramadan sama dengan kumur-kumur, yaitu tidak masalah. Jadi mencium istri itu jika ada kumur-kumur, kekemu bahasa orang ini. Kekemu. Tapi ada keterangan dari istri Rasulullah SAW, saya lupa apakah Aisyah atau siapa ya, mengatakan bahwa wa kana Rasul paling kuat menahan irbihi. Rasul itu meskipun beliau mencium para istrinya ketika Ramadan, tapi beliau itu orang yang paling tahan dengan keinginan syahwatnya. Jadi menciumnya mencium sayang, Pak Ji. Bukan mencium hayang. Mencium sayang. Kalau berangkat gitu kan berangkat kerja, mencium kening istri, mencium tangan istri atau lain sebagainya. Jadi walhasil mencium istri itu ketika Ramadan tidak membatalkan. Tetapi tetap harus diikat dengan hadis lain. Rasul adalah orang yang paling tahan dan paling kuat menahan keinginannya. Kalau sekiranya kita khawatir, biasanya sudah mencium tiba-tiba merangsek ke sektor lain, itu bahaya. Jangan. Jangan. Kalau itu mah jangan. Kita sendiri yang tahu kemampuan kita. Ya. Kita sendiri yang tahu tentang kekuatan kita. Kalau sekiranya dengan mencium istri itu akan menjadi potensi bahaya, sebaiknya ditinggalkan, dihindari. Tapi kalau itu biasa saja, maka itu
tidak mengapa. Wala yasihu anhu tafriq baina syab wa syekh, dan tidak ada keterangan spesifik yang membedakan antara aki-aki dengan anak muda. Syekh wa syab. Artinya itu berlaku bagi orang tua dan berlaku bagi anak muda. Pasangan muda silahkan mencium istrinya ketika Ramadan, pasangan tua silakan mencium istrinya ketika Ramadan. Dan tidak ada kaitannya dengan istri muda istri tua, sama saja. Sing penting dapat menjaga irbihi. Apa itu irbi? Hasratnya. Jadi syahwat, ya. Mencium biasa itu tidak mengapa. Bab yang ketujuh. Jadi belum termasuk. sekedap deh ini, insyaallah. Ini Dua-duanya belum, insyaallah sebentar, insyaallah. Udah ini. Tinggal dicarikan nanti sama KFN dicarikan. Tapi satu asalnya Haji Dedi kan panggil lagi. Insyaallah. Faslun fi hadis sallam fi man akala wa syariba nasiyan. Ini bab tema yang ketujuh ini tentang bahwa apabila orang makan minum lupa ya, di bulan Ramadan, itu sejatinya adalah annallahu walladzi at'amahu wasaqahu. Itu orang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki. Jadi itu tidak masalah itu. Yang ke-8 faslun fi hadi fil muftirat. Tema ke-8 adalah pedoman Rasulullah terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Walladzi shahha an sallallahu alaihi wasallam annalladzi yuftiru bi shaimu al-aklu wasyurbu wal hijamah. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga berbekam. Itu membatalkan puasa dalam riwayat yang paling sahih. Ada dua riwayat memang. Satu riwayat tidak batal, satu riwayat batal. Tapi as-sahhu riwayat membatalkan puasa. Bekam. Wal qai'u, muntah yang disengaja tentunya, bukan muntah yang tiba-tiba keluar gitu. Wal Qur'anu dalun ala annal jima muftir. Yang ke berapa ini? Yang ke 1 2 3 4 5. Yang kelima jima, suami istri. Itu mah bahkan disebutkan pembatalannya oleh Al-Qur'an secara langsung. Wal Qur'anu dalun ala annal jima muftirun, bahwa jima di bulan Ramadan membatalkan puasa berdasarkan dalil Quran. Wala yasihu anhu fil kahli syai'un. Adapun bercelak menggunakan sifat dalam di mata itu tidak membatalkan. Wa sahha anhu kana yastaqu wa huwa shaim. Adapun sikat gigi ketika Ramadan itu sama sekali tidak membatalkan. Berkumur, memasukkan air ke hidung, kemudian berkumur di mulut ketika wudu itu sama sekali tidak membatalkan. Hanya saja ada sedikit wanti-wanti jangan sampai berlebihan ketika berkumur dan memasukkan ke dalam air ke dalam hidung. Wa dzakara Imam Ahmad anhu annahu kana yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa shaimun. Bahkan di siang Ramadan Rasulullah SAW itu terkadang membasuh kepalanya dengan air. Jadi ambil air segayung, seember, banjurkan ke kepalanya biar segar puasanya. Itu boleh. Itu pun sering saya lakukan kalau lagi puasa, lagi panas-panasnya, lagi haus-hausnya, udah gebruskan aja kepala kita ke air. Itu segar lagi, hilang hausnya. Tapi ya jangan diuyup. Berenang boleh, berenang. Boleh, tidak ada yang membatalkan berenang, sama sekali tidak ada yang membatalkan. Ngegebruskan air kepala aja boleh, berenang juga boleh. Yang penting jangan kentut di air. Karena teu beunang hese meunang gitu. Newak mah hese gitu. Teu beunang hese meunang gitu. Tidak apa-apa, tidak ada sama sekali larangan berenang ketika Ramadan. Tapi untuk sifat ihtiyati, jaga-jaga, jangan sampai ketika kita berenang, kadang kan kita tersedak tuh. Air suka masuknya, itu yang bahaya tuh seperti itu. Capek juga. Kadang air ini juga masuk ke mana? Ke mulut kita ketika Ramadan gitu. Tapi secara umum berenang sama sekali tidak membatalkan puasa. Wa kana yatamadmadu wa yastanshiqu wa huwa shaim. Beliau biasa berkumur dan masukkan air ke dalam hidung beliau ketika berwudu, dan itu hal yang biasa, tetapi tidak boleh berlebihan. Wala yasihu annahu ihtajama wa huwa shaim. Ini terkait dengan ihtajama, hijama, berbekam. Ada beberapa riwayat, tetapi yang paling sahih menurut Ibnu Qayyim adalah bahwa hijamah, riwayat yang paling sahihnya menyatakan batal puasa bagi orang yang melakukan bekam. Jadi untuk bekam dihindari dulu sebagai bentuk kehati-hatian, karena riwayat yang paling sahih menyatakan batalnya. Dan
Nanti bekamnya setelah maghrib saja malam-malam ya. Kalau dipijit boleh? Pijit boleh. Yang penting pijitnya jangan sampai berlebihan sampai haus tukang pijitnya gitu. Kemudian minum ya. Pijit boleh, tidak ada masalah. Pijit, ya, refleksi, pijit. Pijit sampai merangsang boleh. Ya kalau merangsang itu beda urusan karena itu kan suami istri mungkin ya. Sampai merasa gitu. Mungkin suami istri Iya. itu. Hindari muqaddimatul jima. Hindari muqaddimah jima karena itu akan mendorong kepada jima yang kalau batal puasa karena jima kifaratnya itu agak susah. Kifaratnya itu agak susah ya. Merdekakan budak, kalau enggak kasih makan 60 fakir miskin, kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut, itu kan berat ya. 1 bulan aja nggak kuat ya, apalagi sampai 2 bulan berturut-turut. Ya mungkin cukup sampai situ dulu ya. Selebihnya ini tentang puasa-puasa sunnah ya, siyam tatawwu dan keterangan-keterangan berkenaan dengan puasa-puasa sunnah. Nanti kan kita ada puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Zulhijjah, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Senin Kemis, puasa hari Sabtu, puasa hari Minggu, puasa Shaumul Dahar. Apakah itu ada petunjuknya dari Rasul dan bagaimana status hukumnya? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena nasi uduk sudah menanti. Jadi kita meluncur dulu lumayan ya. Kasihan mungkin Sohibul Hajatnya mau ada acara juga. Cukup aja. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Insyaallah nuwasil fil usbu'il qadim. Ila liqa wa nakhtim bi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qil lana benar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.